sahabat DidiMax. Di sini kita ada salah satu mentor dari PT DidiMax dan kita akan tanya-tanya mengenai seputar forex. Oke, silakan perkenalan diri, Master. Master. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aib Sumpena dari PT DidiMax Berjangka. Di sini saya sebagai mentor, termasuk mentor juga dari PT DidiMax. Jadi untuk member yang belajar di DidiMax, mau online mau offline, mungkin nanti bisa ketemu saya. Oke, mantap. Oke, Master, kita ada beberapa pertanyaan nih dari yang sering nonton channelnya YouTube DidiMax. Oke. Ini ada pertanyaannya. Master, saya minta saran dong, gimana sih untuk jadi trader pemula itu apa aja yang harus dipersiapkan? Oke, trader pemula apa saja yang harus siapkan? Satu, mental. Oke, mental kita untuk terjun dan belajar ke bisnis trading forex. Yang kedua, kemauan untuk kita belajar, kemauan kita untuk memulai. Cuma misalkan kita ada punya dana, tapi kemauan belajar dan memulai tidak ada. Nah, itu harus ada dalam diri untuk para newbie atau pemula. Niatnya berarti harus ada ya, Mas? Jelas, apapun pasti harus ada niat. Terus ini, kalau misalnya kita mau melakukan transaksi trading forex, tapi kita nggak tahu gitu gimana dasar-dasar trading forex itu, apakah boleh? Oke, kita memulai, tapi belum tahu dasarnya trading forex. Kembali lagi ke pertanyaan yang awal. Kita kalau ada kemauan untuk belajar, semuanya akan bisa. Semua orang, semua manusia berawal dari nol. Ya, semua berawal dari nol. Tapi kalau ada kemauan, pasti akan bisa. Intinya ada kemauan untuk belajar. Oke, berarti kemauan memang itu adalah dasar. Betul. Sebelum ada modal ya. Betul. Oke. Terus ini pertanyaan kedua. Apa kita harus berpikir realistis untuk melakukan trading forex atau cuma ekspektasi kita aja gitu? Kita pengennya tuh tiba-tiba langsung misalnya punya modal $10, jadi lu pengen punya langsung naik ke atas tiba-tiba jadi $100, apakah itu mungkin? Gini ya, di dalam ini bisnis trading forex, kita perlakukan seperti bisnis. Nah, untuk target, mungkin target pencapaian, misalkan kita modal 10.000, ingin ke 20.000. Memang tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi di setiap bisnis akan ada kerugian, pasti ada kerugian. Kalau kita target misalkan 100% atau 50% per bulan, kita juga harus siap dengan resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Justru itu, kalau mindsetnya kita pembisnis, mindset kita bukan gambling, per bulan kita tidak harus nyari yang besar-besar. Kecil tapi konsisten itu lebih aman daripada target besar tapi risikonya juga besar. Berarti kita juga harus lihat ke depannya seperti apa. Betul. Oke, ini pertanyaan selanjutnya, Mas. Yuk. Oke, apakah penting money management dalam trading forex? Berbicara dengan money management, kita logikanya seperti ini aja. Bisnis konvensional, bisnis apapun perlu money management. Dan trading forex juga jelas perlu money management. Dalam artian kita punya modal nih, kita punya modal 100 juta. Apakah dengan modal segitu kita harus tradingkan langsung dengan modal 100 juta? Ataupun misalkan contoh kita buka warung kelontongan dengan modal 100 juta. Apakah kita harus dengan modal semuanya kita belanjakan misalkan kebutuhan kelontongan 100 juta? Nggak mungkin kan? Jadi ada hitungannya. Kita modal 100 juta, berapa persen yang harus kita keluarkan? Berapa persen yang harus kita belanjakan, berapa persen lagi untuk dana ke depannya, untuk ketahanan dana dalam artian kalau misalkan kita jualan kelontongan itu tidak laku, terus kita kan bisa untuk membeli barang baru lagi, sama seperti bisnis trading forex. Dalam bisnis trading forex, kalau misalkan kita modal 100 juta, yang kita tradingkan misalkan 1 juta, kita masih ada cadangan dana itu 99 juta. Nah, misalkan trading forex, di bisnis trading forex, modal 1 juta itu yang kita tradingkan belum ada hasil dalam artian floating. Kita masih bisa untuk mengambil di pair atau di mata uang yang lainnya dengan dana yang masih ada ini. Jadi money management itu sangat penting sekali di bisnis apapun termasuk bisnis trading forex. Oke,
sekali, mantap sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini, saya kan kurang disiplin. Yuk. Kalau untuk masuk trading forex, apakah memungkinkan? Soalnya saya pernah masuk ke bisnis trading forex, tapi saya gambling. Itu gimana tanggapan? Oke, di bisnis trading forex, sabar dan disiplin itu penting. Ya, dicatat sabar dan disiplin itu sangat penting. Sabar saat kita menunggu momen, disiplin kita untuk satu, yang tadi kembali lagi money management, kedua pengaturan lot, itu harus disiplin. Kalau misalkan belum disiplin ya kita harus tahu, misalkan kita mengalami misalkan kerugian. Nah, kerugian itu jadikan pelajaran buat kita, apakah kita tidak sabar, apakah kita tidak disiplin. Oke, jadi di dalam bisnis trading forex ini sabar dan disiplin, apalagi disiplin itu sangat penting sekali. Ya, kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Ran. Dan ini pertanyaan terakhir. Kita sarannya dong cara memilih broker yang tepat untuknya yang lokal. Cara memilih pialang atau broker yang tepat, satu, yang jelas legalitasnya jelas, diawasi oleh Bapepti. Apa itu Bapepti? Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Setiap broker atau pialang lokal yang resmi legalitasnya itu akan diawasi oleh Bapepti. Nah, yang kedua, kantornya jelas ada di mana. Kantornya jelas ada di mana. Dan lihat perkembangan pialang tersebut. Perkembangan pialangnya seperti apa? Misalkan ada kantor pusat di mana, cabangnya ada di mana, dan dia sudah melakukan terobosan-terobosan seperti apa. Itu kita harus perhatikan juga. Kedua, yang selanjutnya, deposit dan withdraw. Deposit dan withdrawal, penarikan dan penyetoran dana itu kita harus tahu. Apakah sekarang kita pikirnya kayak gini, kita profit mau berapa puluh dolar, mau berapa ratus dolar, apakah kita bisa ditarik dengan cepat ataukah harus nunggu beberapa lama. Jadi untuk keamanan dana, penarikan keamanan dana itu harus kita perhatikan juga untuk pialang lokal ya. Contohnya pialang apa itu? Pialang apa ya? Jelas saya kalau misalkan memilih tuh saya pialang, kenapa saya memilih DidyMax? Karena ya satu, penarikan dan penarikan keuntungan mau penarikan modal itu sangat cepat, prosesnya sangat cepat. Saya tidak mau berbicara dengan pialang lain, tapi kita harus ada perbandingan. Dalam artian kalau misalkan kita penarikan misalkan 100 juta atau 1 miliar di DidyMax, berapa lama prosesnya? Itu sangat cepat, kurang lebih 10 menit. Dan prosesnya jamnya itu cukup lama, dari jam 8 sampai jam 5. Kalau misalkan saya pernah coba di pialang lokal lain, proses lebih dari jam 12, pengajuan lebih dari jam 12 siang, itu prosesnya besok hari. Kebayang kalau kita butuh dana tersebut, kita harus nunggu hari berikutnya. Nah, kalau di DidyMax, selama hari kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, itu diproses hari itu juga, dan prosesnya hanya 10 menit, kurang lebih 10 menit, mau berapapun. Bebas berarti ya? Bebas. Kayak gitu. Terus Master, terakhir nih, kita sih dari Twitter ya. Yuk. Oke, ini dari Twitter. Apakah di DidyMax mendapatkan edukasi secara gratis? Ya, oke. Edukasi secara gratis. Dari awal DidyMax berdiri itu sudah diumumkan atau sudah ada apa ya? Sudah pada tahu mungkin ya. Edukasi di DidyMax itu gratis. Gratis edukasi tanpa pungut biaya sedikit pun. Terus kenapa harus kita deposit? Misalkan ada pertanyaan, terus kenapa kita harus deposit kalau memang kan gratis? Edukasi memang secara gratis. Deposit itu bukan untuk deposit edukasi, tapi untuk modal dalam trading. Kita membuka bisnis, kita membuka usaha perlu dengan modal. Sama seperti bisnis trading forex. Kita memulai dengan modal. Edukasinya secara gratis, mau online dan mau offline. Itu diberikan secara gratis oleh DidyMax kepada masyarakat, khususnya kepada member DidyMax yang trading di pialang DidyMax. Oke, berarti kita sudah menjawab semua ya, Mas Arya. Oke. Pertanyaan-pertanyaannya, mungkin teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut lagi bisa langsung masukkan ke dalam komen di YouTube kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga ya. Oke. Terima kasih atas waktunya, Master. Yuk, sama-sama. DidyMax. We are number one.